Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurmalasari dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 15 teori komunikasi beserta contohnya. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah teori penggunaan dan kekuasaan. Nah, teori ini menyatakan bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan tertentu. Sebagai contoh, seseorang menonton tutorial memasak di YouTube untuk memenuhi kebutuhan belajar keterampilan baru mereka. Kemudian mendapatkan kepuasan karena berhasil membuat masakan tersebut. Yang selanjutnya adalah teori agenda shifting. Nah, teori ini berarti media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isu mana yang dianggap penting oleh publik. Nah, contohnya itu liputan berita yang terus-menerus bicara mengenai kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya, yang membuat masyarakat luas menganggap isu ini sebagai prioritas utama. Teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini berarti individu berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan hubungan mereka. Nah, contohnya ketika seseorang yang baru bertemu dengan orang lain akan mengajukan pertanyaan untuk mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang, minat, dan kepribadian orang tersebut. Teori spiral keheningan. Nah, teori ini berarti individu yang merasa opininya minoritas cenderung untuk tidak menyuarakannya karena takut diisolasi oleh mayoritas. Nah, contohnya ketika dalam diskusi grup media sosial mengenai isu politik yang sensitif, seseorang dengan pandangan yang berbeda dari mayoritas memilih untuk diam agar tidak mendapatkan hujatan. Teori kultivasi. Nah, teori ini berpendapat bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, secara bertahap membentuk persepsi kita tentang realitas sosial. Nah, contohnya ketika seseorang yang sering menonton sinetron dengan alur cerita yang dramatis dan penuh konflik mungkin memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang hubungan interpersonal di kehidupan nyata. Teori difusi inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana ide dan teknologi baru menyebar melalui populasi dari waktu ke waktu melalui berbagai tahap. Nah, contohnya ketika penyebaran smartphone di masyarakat mengikuti pola difusi inovasi dimulai dari segelintir inovator hingga akhirnya diadopsi oleh sebagian besar populasi. Teori disonansi kognitif. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana manusia berusaha mengurangi ketidaknyamanan saat keyakinan, sikap, dan perilaku mereka tidak selaras. Nah, contohnya ketika seseorang yang tahu merokok berbahaya tetapi tetap melakukannya, mungkin akan mencari informasi yang meremehkan resiko kesehatan merokok untuk mengurangi disonansi tersebut. Teori penetrasi sosial. Nah, teori ini berarti hubungan berkembang melalui pengungkapan diri yang bertahan dan mendalam. Nah, contohnya, ketika dalam pertemanan yang baru terjalin, percakapan mungkin awalnya bersifat dangkal, tetapi seiring waktu bisa menjadi lebih pribadi dan mendalam. Teori sudut pandang. Nah, teori ini menjelaskan pengalaman dan posisi sosial seseorang mempengaruhi perspektif dan pemahaman mereka tentang dunia. Nah, contohnya ketika perempuan dan laki-laki mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang isu kesetaraan gender berdasarkan pengalaman hidup mereka. Teori semiotika. Nah, teori ini menjelaskan teori tentang tanda dan simbol serta bagaimana makna diciptakan dan diinterpretasikan. Nah, contohnya ketika penggunaan emoji dalam pesan teks dapat menyampaikan emosi atau niat yang mungkin tidak tersirat hanya dalam kata-kata saja. Teori ekologi media. Nah, teori ini menjelaskan lingkungan media yang mempengaruhi bagaimana masyarakat terorganisir, berpikir, dan berinteraksi. Nah, contohnya ketika munculnya media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi, mendapatkan informasi, dan membentuk opini publik. Teori konstruksi sosial. Nah, teori ini menjelaskan realitas sosial dibangun melalui interaksi dan kesepakatan bersama antar individu. Nah, contohnya pada konsep cantik yang berbeda-beda di berbagai masyarakat dan terus berubah seiring waktu melalui diskusi dan representasi media. Teori retorika. Nah, teori ini berarti seni persuasi melalui penggunaan bahasa dan simbol secara efektif untuk mempengaruhi audiens. Nah, contohnya ketika pidato seorang pemimpin yang menggunakan emosi, logika, dan kredibilitas untuk meyakinkan pendukungnya tentang visi dan misinya. Teori pertukaran sosial. Nah, di sini individu mengevaluasi hubungan berdasarkan biaya dan keuntungan yang mereka rasakan. Nah, contohnya ketika seseorang tetap dalam pertemanan karena mereka merasa mendapatkan dukungan emosional dan bantuan yang sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.
Nah, terakhir teori akomodasi komunikasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan gaya bicara dan perilaku mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya, ketika seseorang yang berbicara dengan nada tinggi dan cepat mungkin menurunkan nada dan tempo bicaranya saat berbicara dengan orang lebih tua. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari teori komunikasinya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.